Namo Buddhaya, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini pada pertemuan kelima, kita akan belajar tentang keputusan mengajarkan Dhamma. Sebelum itu, marilah kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Ayo duduk bersila dengan mata terpejam, tubuh nyaman, rileks. Lalu tarik napas pelan, hembuskan pelan. Setelah itu, katakan dalam hati, nafas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku tenang. Lakukan berulang-ulang sehingga merasa damai. Baik, setelah kalian duduk hening, marilah kita lanjutkan pembahasan materi hari ini. Ya, kalian masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas 7 minggu setelah penerangan sempurna, khususnya minggu ke-6 dan ke-7. Pada minggu ke-7, Buddha mengucapkan syair kemenangan yang menggambarkan pencapaian kebudayaan yang telah beliau capai. Nah, sesaat setelah itu, muncullah pemikiran dalam batin Buddha tentang apakah saya akan mengajarkan dharma yang saya peroleh ini atau tidak. Nah, pemikiran yang muncul dalam diri Buddha saat itu adalah dhamma yang kutemukan ini dalam, sulit dilihat, sulit dimengerti oleh mereka yang memiliki banyak kekotoran batin. Namun damai dan mulia di luar jangkauan logika, halus untuk dipahami oleh para bijaksana. Generasi saat ini gembira dalam kemelekatan, bersenang-senang dalam kemelekatan, bersorak dalam kemelekatan. Untuk generasi demikian, kondisi ini adalah sulit dilihat, yaitu kondisi tertentu, kemunculan bergantungan, penenangan semua bentukan, pelepasan semua perolehan, penghancuran keinginan, kebosanan, pelenyapan, nibbana. Jika aku harus mengajarkan dharma sementara orang lain tidak dapat memahami aku, hal ini sangatlah melelahkan bagiku. Sungguh sangat menyulitkan. Nah, inilah pemikiran yang muncul dalam benak Pangeran Siddhartha atau Buddha Gautama. Saat itu beliau berada di bawah pohon Ajapala banyan di tepi sungai Neranjara. Nah, ketika muncul pemikiran ini, alam para dewa bergetar. Dewa Saka dengan segera muncul ke bumi karena beliau berpikir kalau Buddha tidak mengajarkan dharma, celakalah dunia ini akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan yang sangat luar biasa, memperoleh ajaran dharma yang sangat luar biasa. Nah, saat itu Brahma Sahampati ya, dari alam dewa muncul di hadapan Buddha lalu menyampaikan sebuah syair. Kalau dalam bahasa Pali bunyinya seperti ini. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Andiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Disetu damang anugampi mang pajang, yang artinya kurang lebih bahwa Brahma Sampati penguasa dunia ini merangkapkan kedua tangannya beranjali dan memohon, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka, ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Nah, Brahma Sampati ini mengatakan bahwa ada makhluk yang memiliki sedikit debu di matanya. Apa artinya itu? Apakah ada kotoran mata? Bukan, yang dimaksud adalah bahwa ada orang-orang yang memiliki sedikit kekotoran batin yang bila Buddha mengajarkan dharma mereka akan mampu memahami apa yang Buddha ajarkan. Nah, setelah itu Buddha menyatakan terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Di dalam kata-kata Buddha ini kemudian dicatat di dalam Vinaya Mahawaga 1.5 ya.
Jadi ada dua syaratnya, yaitu orang yang mau mendengar dan memiliki keyakinan, maka mereka akan bisa memahami ajaran Buddha dengan baik. Dari sinilah keputusan Buddha untuk mengajar Dharma itu mulai dikuatkan. Buddha menegaskan bahwa beliau akan mengajarkan Dharma. Nah, berangkat dari peristiwa ini ada hal-hal yang bisa kita teladani, yaitu bahwa perbuatan baik itu harus segera kita lakukan dan lakukan berulang-ulang, karena itu akan memberikan manfaat bagi orang lain. Sebaliknya, perbuatan buruk harus kita hindari. Nah, ini ada tugas, ada dua tabel ya. Lakukan perenungan lalu tuliskan perbuatan-perbuatan negatifmu di masa lalu yang telah kamu tinggalkan. Kemudian kan tulisan perubahan positif yang telah kamu lakukan. Jadi di kolom dahulu itu hal-hal negatif yang pernah kamu lakukan. Terus sekarang sudah tidak kamu lakukan lagi di kolom sekarang. Yang tabel kedua, lakukan perenungan lalu tuliskan perbuatan-perbuatan negatifmu yang saat ini. Kemudian tuliskan perubahan positif apa yang ingin kamu lakukan. Jadi kalau kalian merenung masih ada hal buruk dalam diri kita, dan kemudian apa yang ingin kita lakukan supaya hal buruk itu tidak lagi kita lakukan. Nah, ini tugasnya ya. Baik, itu bisa dikumpul untuk minggu depan. Selanjutnya kita akan lihat materi berikutnya, yaitu Buddha menerima, setelah tadi memutuskan untuk mengajarkan Dharma, Buddha menerima persembahan tepung dan roti atau tepung dan madu, yaitu japati ya, dan roti India yang umumnya dibawa oleh pengembara untuk berjalan karena tahan lama, yang dibawa oleh Tapusa dan Balika. Saat itu Buddha berada di bawah pohon Rajayatana Urwela. Jadi saat itu ada dua orang pedagang namanya Tapusa dan Balika. Melalui kejadian khusus ya, kejadian istimewa, ia mendapatkan bisikan dari para dewa bahwa ada seorang Buddha yang jika kamu memberikan persembahan padanya, kau akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Nah, Buddha menerima persembahan makanan dari Tapusa dan Balika tadi yang berupa roti dan madu atau japati ya, dengan menggunakan mangkok yang dipersembahkan oleh para dewa dari 4 penjuru yang disebut dengan Catu Maharajika. Karena saat itu Buddha sudah tidak memiliki mangkok lagi. Ketika untuk sebelum meditasi, Buddha melemparkan mangkoknya di Sungai Nirenjara, sehingga saat ini Buddha tidak memiliki mangkok lagi. Nah, 4 dewa itu adalah Datarata, dewa penguasa arah timur, Wirulhaka, dewa penguasa selatan, dan Wirupaka, dewa dari arah barat. Kuera, dewa dari arah utara. Mereka masing-masing membawa satu mangkok ingin dipersembahkan kepada Buddha. Lalu dengan kesaktiannya, Buddha melebur keempat mangkok itu menjadi satu mangkok yang sangat besar, bukan sangat besar ya, mangkok yang cukup besar untuk menerima persembahan makanan dari Tapusa dan Balika. Lalu mereka berdua, Tapusa dan Balika, mendengarkan Dharma untuk pertama kalinya dari Sang Buddha ya. Dan mereka adalah umat Buddha pertama yang menyatakan diri berlindung kepada Buddha dan Dhamma. Lalu Tapusa dan Balika setelah selesai dan ingin melanjutkan perjalanan, meminta kenang-kenangan dari Buddha agar ketika mereka sampai di rumahnya nanti, mereka bisa mengingat Buddha. Maka Buddha memberikan sehelai rambut yang disebut Kesadatu. Nah, ini yang nantinya akan dibuatkan sebuah pagoda untuk menyimpannya. Lalu, kepada siapa Buddha mengajarkan Dharma pertama kali? Tadi ya, kepada Tapusa dan Balika sebagai umat biasa, tetapi sebagai siswa seorang biku kepada siapa? Yang pertama itu adalah kepada 5 sahabatnya yang dulu. Sebenarnya yang pertama terpikir dalam benak Buddha itu adalah 2 orang gurunya semasa bertapa dulu, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Namun ternyata mereka berdua sudah meninggal atau wafat. Lalu kepada 5 sahabatnya, yaitu Asaji, Mahanama, Gondana, dan Badia. Mereka saat itu berada di Taman Rusa Isipatana. Nah, maka Buddha akan melakukan perjalanan dari hutan Urwela menuju Taman Rusa Isipatana yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 bulan berjalan kaki. Sangat jauh sekali ya.
Nah, dalam perjalanan di tengah perjalanan, Buddha bertemu dengan seorang pertapa yang namanya Udaka. Itu. Nah, pertapa Udaka ini melihat Buddha itu sangat terpesona karena melihatnya sangat berwibawa, anggun begitu ya. Kemudian pertapa Udaka berkata, "Sungguh jernih indramu teman, bersih dan cemerlang warna kulitmu. Untuk siapakah pelepasan telah kau lakukan? Siapakah gurumu teman? Ajaran siapakah yang kau tekuni?" Itu adalah pertanyaan dari pertapa Udaka. Lalu Buddha menjawab, "Semua telah kuatasi, semua telah kuketahui, dari apapun aku bebas, semua telah kutinggalkan. Aku telah sempurna menghancurkan nafsu keinginan, pencapaian tingkat arahat. Setelah memahami semuanya, siapakah yang patut kusebut guru? Aku tidak punya guru yang mengajarkan penerangan sempurna. Tidak ada yang setara dengan diriku. Di dunia tidak ada yang dapat mengalahkanku. Aku adalah arahat, seorang guru yang tak terkalahkan. Hanya aku yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku sudah tenang dan tentram. Aku pergi ke kota untuk mengembangkan roda dharma. Dalam dunia yang gelap, aku akan menabuh genderang keabadian." Apa yang diucapkan Buddha ini sifatnya filosofis, ya. Ada makna tersembunyi di balik kata-kata ini. Namun pertapa Udaka tidak memahami, sehingga pertapa Udaka hanya geleng-geleng ketawa, lalu ngedumel nggak jelas gitu ya, itu. Terus lalu pergi. Nah, pada saat itu kita melihat bahwa Buddha sebenarnya gagal menyampaikan dharma ya, karena tidak dipahami oleh pertapa Gotama. Maka nanti ketika Buddha bertemu dengan 5 pertapa, cara Buddha menyampaikan dharma itu berbeda caranya dengan ketika bertemu dengan pertapa Udaka. Nah, Ibu tadi katakan bahwa ini kalimat yang diucapkan Buddha ini ada maksud tersembunyi. Apa maksudnya? Bahwa sesungguhnya manusia itu ada 4 tingkat kesucian: Sotapana, Sakadagami, Arahat, Anagami, dan Arahat. Nah, Arahat atau yang disebut Buddha, yang artinya telah mencapai penerangan sempurna atau merealisasi nibbana, itu adalah tingkat spiritual tertinggi. Sebagai seorang manusia, arahat adalah tingkat spiritual tertinggi. Lalu ada 3 jenis arahat atau 3 jenis Buddha. Yang pertama sama Sambuddha, yaitu orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri dan dapat mengajarkan dharma kepada orang lain, dan orang yang diajarkan dharma atau muridnya itu bisa menjadi Buddha. Nah, ini adalah tingkatan yang tertinggi. Ini yang dicapai oleh Buddha Gotama atau Pangeran Siddhartha Gautama. Nah, kalau sebagai seorang sama-sama Buddha, maka kita bisa melihat tidak ada satu manusia pun yang pencapaian spiritualnya lebih tinggi dari Buddha. Maka Buddha menyatakan, akulah yang tertinggi, tidak ada guru dalam pencapaian penerangan sempurna. Lalu jenis kedua, Paceka Buddha, yaitu orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri, yang tidak memiliki kemampuan mengajar dharma. Muridnya yang diajar itu hanya bisa menjadi orang baik saja, tapi tidak bisa menjadi seorang Buddha. Jadi kemampuan mengajarnya di sini kurang piawai. Lalu yang ketiga adalah Sawaka Buddha atau Arahat, orang yang mencapai penerangan sempurna telah belajar dari sama-sam Buddha. Karena itu sama-sam Buddha atau Buddha Gotama yang tertinggi, maka tidak ada guru bagi seorang Buddha. Nah, setelah itu silakan kalian diskusikan. Boleh diskusi dengan orang tua atau dengan teman melalui chatting. Mengapa Buddha memutuskan untuk mengajarkan dharma? Apa dasarnya? Ya. Lalu bagaimana cara kita bersyukur atas perjuangan Buddha mau mengajarkan dharma? Kemudian yang ketiga, jelaskan alasan Buddha tidak mengajarkan dharma kepada mantan gurunya. 4. Jelaskan alasan Brahma Sambati meminta Buddha untuk mengajarkan dharma. Dan 5. Mengapa Buddha mengingat kedua mantan gurunya ketika pertama kali memutuskan untuk mengajarkan dharma. Oh iya, tadi ada yang Ibu lupa sampaikan bahwa ketika ingin mengajarkan dharma, yang teringat pertama kali adalah 2 orang gurunya sebelum menjadi Buddha ya, semasa mengembara sebagai pertapa, yaitu Alarakama dan Kalama dan Udakaramaputa. Kenapa? Di sini kita bisa melihat bahwa Buddha, seorang Buddha sekalipun itu sangat menghormati guru-gurunya, walaupun guru-gurunya ini mengajarkan ajaran yang tidak membuat Pertapa Gautama menjadi Buddha, tetapi sangat menghormati, sehingga yang terpikir pertama kali adalah gurunya. Inilah lihat satu bentuk bakti seorang kepada gurunya. Nah, ini juga satu hal yang mesti kalian teladani.
Orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kalian itu disebut guru. Bisa guru formal di sekolah, guru les, papa mama kalian, guru pertama di rumah ya, dan orang-orang lain yang mengajarkan ilmu. Itu harus dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Salah satunya adalah berperilaku bajik, menguasai ilmu yang diajarkan guru tersebut ya. Dan yang terpenting adalah menguasai ilmu dan bersikap santun terhadap guru. Baik, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan menulis di kolom chat. Sebelum diakhiri, Ibu akhiri dengan sebuah syair dari Buddha. Pemberian yang terbaik adalah pemberian dharma. Jasa kebajikan yang terbaik adalah mengajarkan dharma berulang-ulang kepada orang yang menaruh perhatian. Perbuatan yang terbaik adalah mendorong, menanam, membangun keyakinan bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan, moralitas bagi mereka yang tidak bermoral, kemurahan hati bagi mereka yang gigir, dan kebijaksanaan bagi mereka yang bodoh. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Namo Buddhaya.